Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kita ketahui bahwasannya di antara bentuk konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ya, ada 4 perkara yang harus kita laksanakan. Artinya, seseorang ketika bersyahadat bahwasannya mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jal, maka dia harus melakukan tuntutan konsekuensi daripada makna syahadat tersebut. Artinya seseorang harus paham, ya, apa sih konsekuensi, apa sih amalan ketika seseorang itu bersaksi kalau Nabi Muhammad alaihi salam adalah utusan Allah Azza wa Jal. Para ulama menyebutkan ada 4 perkara yang menunjukkan bukti syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu dikatakan benar. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, yaitu melaksanakan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal, maka wajib baginya untuk mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mentaati perintah Rasul sama dengan mentaati perintah Allah Azza wa Jal. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, konsekuensinya adalah membenarkan berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad atau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal, maka wajib dia membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, entah itu masuk akal atau tidak masuk akal. Terkait perkara-perkara kejadian di hari kiamat, perkara-perkara ghaibiyah yang Rasulullah kabarkan, wajib kita benarkan, sekalipun mungkin tidak masuk akal. Kemudian yang keempat, yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Setelah seseorang mentaati perintah Rasulullah, seseorang membenarkan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka poin yang ketiga adalah menjauhi larangan-larangan Rasul dan meninggalkannya. Ya, dia menjauhi larangan-larangannya dan meninggalkannya. Kemudian yang keempat, yang paling menarik di sini, wala yu'badullah illa bima syara'a. Tidak boleh seseorang. Berarti poin yang keempat ini, ya, seseorang yang meyakini, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal, maka dia tidak boleh beribadah kepada Allah Azza wa Jal melainkan dengan syariat, melainkan dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang tidak boleh sembarangan. Ketika dia mengatasnamakan ini ibadah kepada Allah Azza wa Jal, perhatikan, harus sesuai dengan kaifiyah, contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan seluruh agama-agama sebelumnya. Datangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, agama Islam menjadi sempurna. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguh saya sempurnakan agama kalian dan saya ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Ya.
Kemudian teman-teman, berarti di sini perlu kita pahami larangan keras untuk membuat perkara-perkara baru dalam masalah ibadah yang kita kenal dengan perbuatan bid'ah. Ya, jadi seseorang setelah bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah dilarang keras membuat amalan-amalan baru yang mengatasnamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan tersebut tidak ada contohnya dari baginda alaihi salatu wassalam. Ya, jadi perlu kita fahami bersama. Ya, seseorang harus kritis. Seseorang harus punya ilmu ketika melaksanakan suatu ibadah. Apakah ini benar-benar ibadah? Ada gak contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam? Adakah tuntunannya dari beliau baginda alaihi salatu wassalam? Jika tidak ada tuntutannya, jika tidak ada tuntunannya, jika tidak ada riwayatnya, jika tidak ada contohnya, maka ketahuilah itu bukan bagian dari agama dan bukan ibadah, maka wajib kita tinggalkan. Ya, oleh sebab itu Imam Malik rahimallahu taala pernah mengatakan ketika beliau menjelaskan ayat ya yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah aku sempurnakan agama kalian, ya, dan saya sempurnakan nikmatku atas kalian, dan saya ridha Islam menjadi agama kalian. Imam Malik rahimallahu ta'ala mengatakan, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakunul yauma dinan." Perhatikan kata Imam Malik. Maka apa saja yang pada waktu itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam bukan bagian daripada agama, maka pada hari ini juga dia bukan bagian daripada agama. Ya, jadi penting teman-teman ya. Ini perlu digarisbawahi. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku bahwasanya meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla, maka wajiban bagi kita meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama yang dikenal dengan perkara bid'ah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya kisah Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Ada kisah menarik teman-teman. Beliau menceritakan ada seorang jamaah dari Indonesia yang waktu itu dia sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, beliau kebetulan waktu itu menjadi mahasiswa dan beliau salah satu mahasiswa yang ditunjuk pada waktu itu menjadi penerjemah. Ya, kebetulan waktu itu syekh yang menyampaikan muhadharah atau ceramah membahas tentang kecintaan kepada baginda Rasul SAW, mahabbah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau bentuk konsekuensi cinta kepada Rasul SAW. Di antaranya meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, daripada lama-lama kita akan dengarkan kisah dari beliau. Saya punya pengalaman, mungkin ini bisa dijadikan sebagai nasihat bagi untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Suatu ketika saya masih mahasiswa di Universitas Madinah waktu itu, kemudian diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji. Dan ini memang kebiasaan baik dari kerajaan Arab Saudi, mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara tertentu diperbantukan sebagai penerjemah musim haji. Jadi kalau ada syekh ceramah di Mekah, di masjid mana begitu, ya maka diterjemahkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan waktu itu syekh dengan takdir Allah berbicara tentang mahabbatun Nabi, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang beliau bicarakan, salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah kata beliau adalah
tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW. Itu memang konsekuensi dari kecintaan. Kalau Anda cinta, Anda akan mengikuti, betul? Kalau tidak cinta, Anda akan menyimpang. Itu konsekuensi dari cinta. Makanya beliau berbicara konsekuensi orang yang cinta adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam syariatnya dan menjauhi perbuatan yang mengada-ngada. Nah, mulai saat itu jamaah mulai panas. Jamaah Indonesia. Ya, salah satu perbuatan bid'ah adalah, kata beliau, yang melakukan perbuatan bid'ah adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian langsung angkat suara seseorang, "Syekh, saya nanya," pakai bahasa Arab yang terbata-bata. Beliau bertanya, apa dalilnya dilarang untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW? Itu kan mendatangkan kebaikan, kecintaan, ada silaturahim, ada membaca sejarah Rasulullah SAW, banyak kebaikan di sana. Maka Syekh dengan tenangnya mengatakan, "Tenang, coba ambilkan jus dulu untuk bapak ini." Habis itu Syekh bertanya, "Bapak, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu kepada bapak. Apakah memperingati hari kelahiran beliau bapak anggap baik atau buruk?" Maka dengan tegas mengatakan, "Ya baik lah. Kalau nggak baik, saya mau memperingatinya." Selesai. Kalau bapak anggap itu baik, maka saya bertanya lagi, apakah kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah? Orang tersebut kemudian jawabannya, kata Syekh, saya cuma butuh jawaban iya atau tidak. Ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kebaikan tersebut? Iya, mengetahui atau tidak mengetahui? Saya butuh jawaban itu saja, iya atau tidak. Orang tersebut jawabannya sudah kesana kemari. Tapi Syekh, ini adalah kebaikan, ini adalah mahabbah Rasul, ini adalah silaturahim dan sebagainya. Saya cuma nanya dua, Pak. Bapak jawabnya cuma pakai, saya menerjemahkan gemetar, Pak. Ya. Kata Syekh, saya cuma ingin jawaban dua. Iya atau tidak, pilih salah satunya. Pertanyaannya apa? Kebaikan. Bahwasanya Rasulullah memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebaikan. Nah, kebaikan ini diketahui oleh Rasulullah atau tidak diketahui? Maka kalau dia pertama kali menjawab diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah. Beliau kemudian bergetar. Kata Syekh, Bapak takutlah kepada Allah. Ketika Bapak mengatakan kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti secara tidak langsung Bapak sudah menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan kebaikan tersebut dari umatnya. Buktinya apa? Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau tidak pernah mensyariatkan itu kepada umatnya. Paham maksud saya? Kemudian dia jawab ke sana kemari sampai jamaah haji yang lain, udah saya tinggalin aja itu, kalah tuh. Saya mau nanya haji katanya. Merah mukanya, subhanallah. Kemudian Syekh, sabar kata Syekh kepada yang ini, sabar. Saya ingin nanya lagi kepada Bapak. Sekali lagi Pak pertanyaannya. Pak, kebaikan tersebut dari memperingati hari kelahiran Rasulullah diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Tadi Bapak jawab tidak, diketahui. Dan jawabannya sudah seperti itu. Kalau Bapak menjawab diketahui, berarti Bapak sudah menuduh kebaikan ini, menuduh Rasulullah. Kebaikan tersebut disimpan oleh Rasulullah, tidak diberitahukan sampai akhir wafat beliau. Karena tidak pernah ada satu riwayat pun yang sahih. Dan ini yang memperingati hari kelahiran pun tahu, tidak ada satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah memperingatinya. Apalagi dengan seperti yang mereka bilang tersebut, mereka kerjakan sekarang. Ya, sampai merhabanan, sampai berdiri, katanya Rasulullah SAW datang. Kalau seandainya berdiri di Masjid Al-Fatah, Rasulullah SAW datang, berarti nanti yang di Afrika ngerjakan siapa yang datang tuh?
Nah, kemudian saya ingin nanya lagi, kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tadi Bapak jawab diketahui, itu sudah tidak benar. Ya sudah, nggak diketahui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Syekh kembali astagfirullah, a'udzubillah. Syekh kembali bergetar. Kata beliau, Pak, takutlah kepada Allah. Berarti Bapak menuduh Rasulullah SAW bodoh terhadap syariat, tidak mengetahui kebaikan. Jadi mundur kena, maju. Yang ajibnya luar biasa, dan ini kejadian nyata, Pak. Wallahi kejadian nyata. Ajibnya, saya kan masih syekhnya kemudian salam karena suasana sudah begitu hangat. Saya syekhnya salam kemudian keluar masuk ke mobil duluan. Nunggu saya di mobil. Saya masih dengan jamaah haji bertanya tentang haji. Setelah beberapa lama saya masuk ke dalam mobil syekh. Syekh bercerita, "Ya Ahmad, ta'rif, wahai Ahmad, kamu tahu nggak orang tadi yang nanya itu datang ke mobil saya, nunggu di depan pintu masjid." Saya sudah hati-hati saja, mungkin mau nonjok saya atau gimana gitu. Akhirnya beliau bercerita, itu orang berkata, "Saya punya jamaah di Indonesia. Jamaah saya ratusan ribu manusia. Dan saya bertobat atas semua yang saya lakukan." Kemudian beliau memeluk Syekh, kemudian selesailah pertemuan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil. Baik teman-teman, ya subhanallah teman-teman ya. Jadi itulah pentingnya seseorang beragama dengan ilmu. Ketika seseorang menganggap suatu kebaikan, apalagi itu terkait masalah ibadah, maka standarnya apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah dan amalan para sahabat. Pahamnya para sahabat. Jika memang itu suatu kebaikan, pasti Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memerintahkannya dan diikuti oleh para sahabat-sahabat lainnya. Oleh sebab itu, ya, Imam Anas bin Malik pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang melakukan perkara bid'ah, mengada-ngada ya dalam urusan agama Islam, dalam beragama, mengatasnamakan Islam, satu bid'ah, satu perbuatan baru, kemudian dia menganggap itu sebuah kebaikan. Ingat, standarnya bukan perasaan atau bukan kata orang. Ya, dia anggap itu suatu kebaikan. Maka sungguh dia telah mengklaim, menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Seolah-olah Nabi alaihi salatu wassalam menyembunyikan kebaikan. Nabi belum sempurna menyampaikan kebaikan ini, ada yang ditutupi. Padahal Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Sungguh saya sempurnakan atas kalian agama kalian. Kalau agama telah sempurna, ngapain? Ya, kita berbuat perkara baru dalam agama Islam. Makanya bagi pelaku-pelaku perkara bid'ah, renungilah ayat yang mulia ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu perkara yang baik, maka para sahabat ridwanullahi alaihim, maka mereka akan mendahului kita dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Ini bukti bahwasannya dalam Islam perkara bid'ah sangat-sangat dilarang. Karena agama Islam telah sempurna dengan diutusnya baginda alaihi salatu wassalam, dan standar kita, tolak ukur kita dalam menganggap itu suatu kebaikan, apalagi masalah agama, maka standarnya dalil Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salaful ummah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.